Kembali belajar bahasa Jepang ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Absen berapa? 2. Absen berapa? 2 Mas. 8 ini. Kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah. Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat dengan materi yang sudah kalian pelajari minggu lalu? Bukan saya yang ajar, saya nggak tahu apa yang kalian pelajari. Setahu saya, kalian belajar apa minggu lalu? Kegiatan sejarah. Seperti apa bahasa Jepangnya? Ada yang bisa kasih tahu saya? Ada yang angkat tangan? Kemarin belajar tentang kegiatan acara. Seperti apa bahasa Jepangnya? Ya, bagaimana cara menyampaikannya tadi? Gimana bahasa Jepangnya? Ada yang mau? Coba angkat tangan. Artinya apa? Ya betul sekali ya. Astade apa asta apa? Asta. Iya. Ya, asta. GWKD kecap dan juga arimas. Artinya apa besok? Jadi keterangan waktunya ya, asta kan besok. Dan GWK tempatnya. Ada yang tahu kenapa menggunakan kata kode? Ada yang tahu? Ya betul sekali. Kata kode ini untuk menyampaikan ada kegiatan di tempat tersebutnya. Kemudian kegiatannya apa? Kemudian menjaku dan juga agenda Adam. Jadi arimas ya. Kejaku dan juga arimas. Jadi semua sudah ingat ya apa yang kalian pelajari minggu lalu. Baik, sekarang ada yang tahu kita belajar apa? Coba perhatikan sama ini ya. Nah, kita apa? Ini. Larangannya. Jadi kita belajar hari ini belajar apa? Ada yang tahu apa bahasa Jepangnya larangan dalam bahasa Jepang? Jadi larangan itu dalam bahasa Jepang kinshi ya. Larangan dalam bahasa Jepang kinshi. Nah, ini ada beberapa gambar larangan. Yang sebelah sana larangan apa itu? Oh, yang di sana larangan juga yang ini dilarang akhir. Kalian sudah tahu bagaimana cara menyampaikannya dalam bahasa Jepang? Belum. Nah, untuk menyampaikan larangan dalam bahasa Jepang, kita memerlukan kata kerja ya. Tahu kan kata kerja dalam bahasa Jepang apa aja ya? Kata kerja dalam bahasa Jepang. Kata kerja dalam bahasa Jepang. Ada yang masih ingat terkait kata kerja dalam bahasa Jepang? Misalnya, ikimas, apa artinya? Ikimas itu kata kerja apa? Ada yang masih ingat? Ya, kata kerja berkemas. Nah, untuk menyampaikan larangan, kita menggunakan kata kerja bentuk negatif ya. Tahu kata kerja bentuk negatif? Saya tahu. Kata kerja
Ya, tahu. Udah pernah diajarin. Jadi kalian masih hanya tahu ini ya, kata kerja berteman saja. Seperti ini ada kerja yang ini. Misalnya di sana ada torimas. Jadi toranai, artinya tidak mengambil. Nah, untuk mengubah kata kerja bentuk mas yang kata kerja kelompok satu, kita ubah huruf A-nya sebelum mas tidak jadi ayat. Misalnya ya kalau ya misalnya di sana yang pertama ada torimas. Nah, huruf I sebelum mas itu diganti jadi A. Misalnya, oh ini kan torimas, I-nya ini ganti jadi A. Jadi, kan, tora kan jadi tora kan, I-nya ini sebelum mas ini ganti jadi A. Ya, tora. Kemudian karena kita menggunakan kata kerja bentuk naik, jadi ditambah naik. Jadi toranai. Apakah bisa dipahami? Saya kasih contoh lagi ya. Misalnya apa lagi? Coba kasih saya satu kata kerja bentuk mas. Selain itu, saya tahu kata kerja bentuk mas. Selain itu, selain mari mas. Nah, itu mas. Untuk mengubah kata kerja kelompok satu itu sebelum mas A-nya itu diubah jadi I-nya itu ubah jadi kaya. Misalnya kan iki, ini kan huruf ini jadi ika. Ika, kemudian masnya dihilangkan dan ditambah nah jadi ikanai. Jadinya artinya apa ikanai? Kalau dia bentuk negatif ini seperti tidak mengambil dari apa? Artinya ikanai. Ikanai. Artinya apa? Kata kerja bentuk negatif berarti kan di. Tidak kan? Itu kan ada contohnya kayak torimas, toranai. Huruf I sebelum mas itu diganti jadi A. Misalnya ini kan tori itu kan I diganti jadi A, jadi tora. Kemudian masnya dihilangkan, kemudian tambah nah jadi toranai, artinya tidak mengambil. Yang tori masnya artinya mengambil. Kalau dia bentuk naiknya toranai, artinya tidak mengambil. Apakah bisa dipahami? Ada yang belum paham? Yang belakang paham? Yang belakang paham? Belum. Coba sebutkan kata kerja kelompok satu. Kata kerja bentuk mas. Yang pertama Ya boleh, oke yang mana? torimas. Ya torimas. Ya kamu udah dibahas yang lain lagi. Asobimas. Ya kita bahas asobimas. Tahu cara mengubahnya gimana? Tadi kan saya bilang kata I sebelum mas itu diganti jadi A. Ini kan asobi. Ini kan sebelum mas, ini kan mas. Kemudian I-nya diganti jadi A. Asobamas. Asoba, masnya diganti ditambah naik. Asobanas. Jadinya Asobanas. artinya apa? Artinya apa? Tidak bermain. Ya tidak bermain. Aso asobanai.
Nah, seperti itu cara mengubah kata kerja kelompok satu. Apakah bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oh, yang belakang coba sebutkan lagi kata kerja bentuk mas kelompok satu. Coba pilih lagi satu. Ya. Yes, yes. Coba pilih yang mana? Yang mau diubah tuh kata kerja bentuk naik. Mas. Apa? Oh, Mas. ya ada si mas. Nah, anak si mas kok perhatian. Ini kan mas. Sebelum mas kan ada kata anasi. Inya ini tadi jadi a. Jadi ana apa? Yang mana? Sebelum mas. Inya diganti jadi a. Ana. Anasi kan sebenarnya anasi. Sebelum mas kan anasi. Kita dia diubah jadi a. Anasa. Sebelum mas kan ada kata si kan menggunakan huruf i. I-nya itu tadi jadi a. Jadi ada kan jadi sa, jadi sa. Kemudian jadi anasa. Kemudian masnya dicoret. Ditambah kata naik. Jadi anak anak sanai. Ya, artinya apa yang anak sanai? Ya, jangan bicara. Nah, seperti itu cara mengubah kata kerja kelompok satu. Kemudian ada kata kerja kelompok satu pengecualian ya. Misalnya Aimas, tahu Aimas? Aimas. Ini kan misalnya di sini ya. Di sini tidak diubah a begitu ya, itu saja. Diubah menjadi Aimas menjadi awanai. Awanai. Kata i sebelum mas diganti menjadi wa, menjadi awanai. Kemudian kata kerja lain seperti utaimas atau utaimas. Utaimas. Utai. Mas, nah kan sebelum mas ini cuma ada kata i saja di sini. Di ini diganti menjadi wa. Jadinya uta. Masnya dihilangkan, kemudian tambah naik. Utawanai. Ini artinya menyanyi yang ini bertemu. Jadi awanai yang tidak bertemu. Kemudian utaimas, jadi utawanai tidak bernyanyi. Yang kata kerja kelompok satu yang i aja pengecualian dia diubah menjadi buah. Ya. Sudah dipahami sampai di sini? Ada yang belum paham? Sudah paham bagaimana mengubah kata kerja bentuk mas menjadi kata kerja bentuk naik yang kata kerja kelompok satu? Sudah paham? Ayo kita lanjut kata kerja kelompok. Nah, ini kata kerja kelompok dua yang atas itu. Nah, untuk kata kerja kelompok dua ini lebih mudah
Untuk kerja kelompok 2 tinggal hilangkan saja masnya, kemudian ditambah naik. AB mas menjadi AB naik, artinya tidak maka dia AB mas menjadi AB naik. Bisa dipahami kata kerja kelompok 2 tinggal hilangkan saja masnya, kemudian tambah kata naik. Ada yang mau coba mengubah kata kerja kelompok 2 menjadi kata kerja kelompok naik? Coba sebutkan kata kerja kelompok kata kerja untuk mas satu saja. Kemudian kita ubah menjadi kata kerja bentuk naik. Misalnya Mas. Ada yang bisa mengubah ini? Ada yang bisa? Mas menjadi ya naik kan ini lebih mudah ya, kata kelompok 2 tinggal coret aja masnya, kemudian ditambah naik jadi naik. Tapi di sini bisa dipahami kata kerja kelompok 2 perubahannya. Bisa dipahami? Yang belakang bisa dipahami? Kamu bisa dipahami? Yang sampingnya? Coba berikan saya kata kerja untuk mas, yang kata kerja kelompok 2. Kita ubah ke dalam bentuk naik. Tapi masuk. Tapi mas sudah dibahas. So yang lain kata kerja kelompok 2. Kimas. Apa? Kimas. Masuk. Ake masuk. Coba ubah menjadi kata kerja bentuk naik. Gimana? Akinai. Gimana cara mengubahnya? Apa yang berbeda di sana? Seperti ini kan pakai mas, jadi pakai naik. Apanya yang berubah? Masnya jadi naik. Ya, hilangkan masnya. Kata kerja kelompok 2 cukup mudah ya. Tinggal hilangkan saja masnya, kemudian ditambah naik. Ake naik. Sampai di sini bisa dipahami? Pengubahan kata kerja kelompok 2 ke bentuk naik. Ada yang masih belum paham? Ya. Kita bahas dulu kata kerja kelompok 3. Kata kerja kelompok 3 itu cuma ada 2. Si mas menjadi sinai, tidak melakukan. Kemudian si mas menjadi konai. Ini tidak ada aturan untuk mengubah ya. Jadi memang seperti itu dia perubahannya ke dalam bentuk naik. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada kerja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, kita lanjut ya. Bagaimana cara menyampaikan larangan dalam bahasa Jepang? Kita memerlukan kata kerja atau bentuk naik. Ya, di sini tidak ada peraturannya yang memang seperti itu ya. Simak menjadi konai. Ya. Jadi di apa ya yang kita kerja kelompok 3? Simak menjadi sinai.
Kalau yang ada kerja kelompok 1 dan 2 baru ada aturannya kayak tadi. Paham kan? Ada kerja kelompok 1 dan 2. Sudah? Baik, kita lanjut ke pola kalimatnya. Yang saya bilang kita melihat pada kerja kelompok nanti kata kerja bentuk naya untuk menyampaikan larangan dalam bahasa Jepang. Nah, ini pola kalimatnya. Nah, dek udah selesai. Itu nah itu kata kerja bentuk nah yang kita bahas tadi. Misalnya coba berikan saya kata kerja bentuk nah seperti apa yang kita bahas tadi. Apa? Suara naik. Kemudian sama dek udah selesai. Jika kata kerja bentuk naya, orang naik, artinya apa? Kemudian ditambah dek udah selesai. Kita kalimat larangan berarti artinya tidak boleh mengambil. Ya, coba kita contoh lain. Pak, berikan saya kata kerja yang untuk naik. Apa? Artinya apa? Ya, nomenai. Jika kata kerja bentuk naik tambah dek udah saya. Nomenai dek. Artinya apa ini? Tidak meminum. Nah, seperti itu cara menyampaikan larangan dalam bahasa Jepang yang menggunakan pola kalimat naik dek udah saya. Itu naik. Karena kita itu ada saja bentuk naik ya. Yang sudah kita bahas tadi. Seperti orang naik, pemain naik, apalagi kata bentuk naik tadi yang kita bahas. Apa? Nasi naik, kemudian ditambah dek udah saya untuk menyampaikan larangan dalam bahasa Jepang ya. Nah, ini ada kata bentuk naik tambah dek udah saya. Contoh, ada yang mau jawab ini? Yang benar dapat berikutnya. Kasih aja. Artinya apa? Angkat tangan, siapa yang mau? Kamu? Ada berapa? Artinya apa? Tidak boleh makan. Yang nomor 2, siapa? Yang mau jawab? Adi mau? Mau jadi? Yang benar dapat hadiah. Saya kasih hadiah. Kita naik berasa. Artinya apa? Apa? Kalau jangan membuang. Hadiah. Kemudian air naik berasa. Ada yang tahu? Kira berapa? 13. Siapa yang? Kamu lagi? Ya. Air naik saya jangan masuk. Ada berapa? 12. Nah, ini ya. Siapa yang jawab tadi? Nih. Udah kali ya. Ya, jadi artinya ya yang tadi kita bahas itu yang pertama sampai naik udah saya artinya tolong jangan makan. Kemudian yang kedua sampai naik udah saya tolong jangan buang sampah. Kita paham kan?
Sampai sini? Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada juga gambar larangan. Ada yang mau coba jawab menggunakan pola kalimat yang kita pelajari tadi. Itu gambarnya, coba lihat, coba perhatikan dulu. Saya mau jawab. Saya kasih aja. Menggunakan pola kalimat yang kita pelajari tadi. Saya mau jawab, saya tunjuk aja. Ini ada tiga gambar larangannya. Kira-kira bahasa Jepangnya apa? Ya, itu dulu. Oh, jawab. Boleh. Suara ini berasa ya, terus kalian. Kalau orang ikut, jangan dulu. Kalau yang ikut suara ini berasa. Masih kurang. Bisa ditambahkan lagi ya. Bukan dulu gimana nih? Ini dulu gimana? Ya meja apa sih Jepangnya? Jadi gimana kalimatnya? Coba yang tadi siapa yang jawab tadi? Coba lengkapi kalimatnya biar lengkap, biar enggak larang duduk. Tapi larang duduk di mana nih maksudnya? Yang sesuai dengan gambarnya. Apa? Ya dari mejanya dulu. Kue itu apa? Di atas meja. Kue no. Atas apa? Masih ingat tingkatan? Ya, kue no. Kue ini. Suara tadi berasa ya, boleh seperti itu. Kemudian yang nomor 2, ada yang mau jawab? Apa pesan berapa ya? Yang nomor 2 ada yang mau jawab? Itu gambar apa? Oke, jadi larangan apa ini? Larangan main api. Ya, itu larangan tuh. Tapi kenapa masih main api? Dari apa? Dari materi. Coba jawab yang nomor 2 kalau gitu. Sekarang permainan telepon dua. Ya, kira-kira gimana kalimat larangannya dalam bahasa Jepang? Apa salah? Apa? Apa salah? Gak apa-apa, coba jawab. Kita yuk kawan naide dasar. Ya, betul sekali ya, ketai. Ketai itu apa ya? Ketai yo, kawan naik berasai. Menggunakan kata saja kelompok satu ya. Kawan naik berasai. Kata berapa? 6. 6. Kita yuk kawan. Kemudian yang terakhir yang nomor 3, saya mau jawab. Ya, coba. Berapa? 15. 15. Sashino Tora Naide Kudasai. Ya, betul sekali. Sashimo Tora Naide Kudasai. Artinya apa? Dilarang memotret. Ya. Ya, ini apa ya? Yang pertama boleh buku itu artinya di sini. Boleh juga pakai tadi apa? Meja boleh, kursi juga boleh. Buku itu di sini, dilarang duduk di sini. Kemudian ketai itu apa?
Eta itu apa? Yang nomor 2 siapa? Handphone. Nah, yo suka naik berasa ya, karena mau main handphone ya. Kemudian yang ketiga, sasi. Siapa yang jawab ini? Sasi itu apa? Motret. Ya, itu ya. Orang naik apa? Motret. Ya boleh, motret boleh, ngambil boleh. Sasi kok orang naik itu berasa. Cara mengambil foto. Siapa yang jawab tadi? Ya. Asik banget. Iya kan? Nah, seperti itu apa kalimat kanan dalam kalimatnya? Bisa dipahami sampai di sini? Satu di sini. Ini ada apa ya? Situasinya sama. Jadi kalian sekarang membuat jawaban seperti dia. Dengan situasi yang berbeda, misalnya di sekolah, di perusahaan, di museum, dan tempat yang lain. Baik, silakan saya pasang dulu. Baik, semua dapat pasangan? Baik, silakan kerja kalian. Tadi dia apa? Seperti apa kalimatnya? Ini kurang menyimak temannya berarti. Coba ulang. Coba ulang lagi.
Oke, jadi semuanya sudah iya masih ada dua orang. Kita bahas ya apa yang kalian bicarakan tadi. Ya, masih ada ucapan yang salah ya. Seperti tadi ada ketawa kawan adik berasa itu kan menggunakan dua. Seharusnya ketawa kawan adik berasa jangan menggunakan handphone. Ada yang salah itu. Kemudian kata yang seharusnya nama ide masih diucapkan apa di nama ide, jadi masih sedang saya kita tidak akan nama ide berasa jangan menggunakan nama ide. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai secara apa yang tidak saya lakukan. Masih ada waktu, silakan jangan bertanya. Betul, itu kumpul tuh. Ya, itu lainnya kita siapa ya? Saya kumpul besok. Baik, kalau kita habis kita terima pelajaran kita hari ini ya. Iya, tadi berapa tayangan yang kita bahas tadi? Yang pertama ada kode, sama ide selesai. Masih ingat apa artinya? Kode, sama ide selesai. Kemudian yang nomor dua, tayo sama ide selesai. Nah, yang ada idea mengenai larangan atau bagaimana menggunakan kata-kata berikutnya. Sudah semua paham? Oh, jelas. Doa.